Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Menuruti Firman Ketekunan Kristus untuk Keterangkatan. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman kesabaranku, maka aku pun akan melindungi engkau terhindar dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Di dalam penulisannya, Yohanes menulis suratnya kepada ketujuh gereja di Asia Kecil. Firman-Nya dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 mengatakan bahwa karena engkau menuruti firman kesabaranku, maka aku pun akan melindungi engkau terhindar dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Janji ini diberikan hanya kepada gereja di Philadelphia. Ini menunjukkan bahwa janji ini diberikan bukan tanpa batasan. Janji keterangkatan hanya diberikan kepada gereja di Philadelphia saja. Saudara-saudari, seandainya janji keterangkatan diberikan kepada ketujuh gereja, itu tentu berarti janji itu diberikan kepada seluruh gereja. Namun, karena janji itu tidak diberikan kepada semua gereja, tetapi hanya kepada gereja di Philadelphia, ini menunjukkan bahwa keterangkatan itu bersyarat. Keterangkatan tidak didasarkan pada status kita sebagai anak-anak Allah. Juga tidak didasarkan pada keselamatan dan hayat yang kekal. Janji keterangkatan diberikan hanya kepada mereka yang seperti gereja di Philadelphia. Karena itu, untuk mengalami keterangkatan nanti, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi selain diselamatkan dan mempunyai hayat kekal. Firman yang mengatakan, karena engkau telah menuruti firman kesabaranku. Apa yang dimaksudkan dengan sabar? Sabar di sini bukanlah kesabaran biasa, melainkan firman kesabaran. Nah, apakah firman kesabaran? Firman kesabaran adalah kesabaran yang ada hubungannya dengan Kristus, yaitu Kristus dengan sabar menantikan kedatangan pemerintahannya. Dia hari ini tidak cemas atau terburu-buru. Hari ini dia menerima penganiayaan dan penentangan orang lain, tetapi seolah-olah tidak ada apa-apa. Bila hari ini ada orang menentangnya, dia tidak membalas dengan mengirimkan petir. Hari ini dia tidak berkata apapun untuk menuntut hak atau kedudukannya. Dia menunggu Allah membuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Inilah kesabaran Kristus. Hari ini kita dengan sabar bersama Dia. Ketika Yohanes menulis kepada ketujuh gereja, ada perkataan seperti ini di dalam pengantarnya. Saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan atau kesabaran menantikan Yesus Kristus. Maka di sini kita lihat ada 3 hal yang dimiliki bersama di dalam kalimat ini, yaitu pertama kesusahan, kemudian kerajaan, dan kesabaran. Jika seorang Kristen mengambil bagian dalam kesusahan dan kesabaran di bumi hari ini, maka dia juga akan ada bagian dalam kerajaan. Saudara-saudari, kita perlu menuruti firman kesabarannya. Ada banyak orang hari ini mempunyai kedudukan di dalam masyarakat, memiliki harta kekayaan di dunia, dan mempunyai aktivitas dalam dunia politik untuk kepentingan diri sendiri.
adalah orang yang tidak menuruti firman kesabaran Kristus. Orang yang hari ini menginginkan nama untuk diri sendiri, ingin berjuang untuk hak-hak diri sendiri, dan ingin mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri, adalah orang yang tidak menuruti firman kesabaran Kristus. Janji keterangkatan bukanlah untuk orang-orang macam demikian. Sekarang Kristus sedang menunggu kedatangan kerajaannya. Dia juga memanggil orang-orang yang percaya kepadanya untuk menunggu bersamanya dan bersabar bersamanya. Ketika kita berada di atas bumi, kita harus menyangkal semua hak kita yang sah dan rela menanggung penghinaan dan penentangan manusia. Oh, posisi orang Kristen di dunia harus sama seperti posisi Kristus ketika dia berada di atas bumi. Inilah yang dimaksud dengan menuruti firman kesabaran Kristus. Tuhan akan menghindarkan orang-orang semacam ini dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi untuk mencobai mereka yang masih diam di bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas janji keterangkatan yang Kau berikan kepada kami yang mau menuruti firman kesabaran Kristus. Tuhan, aku mau di dalam kesempatan ini menjadi orang yang makin mengasihi Engkau, makin kehilangan hakku yang sah, supaya Engkau makin banyak bertambah di dalam aku, makin banyak aku dapatkan di dalam aku, sehingga aku boleh berbagian di dalam janji keterangkatan-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.